Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sampai TV dimanapun Anda berada, kembali program Kajian Islam hadir untuk Anda. Dan bersama saya Iqbal tentunya. Dan seperti biasa pemirsa di rumah, di selama Ramadan ini tentu kita akan membahas seputar hal-hal yang menarik untuk kita bahas untuk di bulan Ramadan ini sendiri. Dan tentunya kita akan berbincang santai bersama narasumber yang luar biasa sekali. Dan hari ini saya sudah bersama Ustazah Norawati SAG. Waduh, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah, sehat kabarnya? Oh, alhamdulillah. Sehat ya. Waduh, udah lama gak bertemu ya? Udah setahun udah ya? setahun gak ketemu. Ustazah, ini kita masih melaksanakan puasa Ramadan di masa pandemi ya. Tentunya ini sangat menguji kesabaran kita sebagai umat muslim ya. Namun ini pandemi hanya milik Allah, kita tidak boleh seperti apa pokoknya, kita harus siap menerima ya. Ustazah, hari kita akan mengangkat tema yaitu amalan-amalan utama di bulan Ramadan ya. Dan pemirsa di rumah tentunya di hari ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Ustazah Norawati ya. Dan Ustazah, sebenarnya keistimewaan daripada bulan Ramadan ini apa sih Ustazah dibandingkan sama bulan-bulan biasa nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di Lampari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur yang tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang penuh berkah walaupun kita berada dalam keadaan pandemi atau corona dengan ada pembatasan di sana sini. Cuma yang jelas walaupun keadaan kita seperti itu, Ramadan itu banyak sekali keistimewaan. Bulan Ramadan atau puasa Ramadan sangat istimewa karena bulan Ramadan itu tidak diberikan kepada umat lain, hanya diberikan khusus kepada umat Islam. Kenapa? Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Kalau kita mengaku bahwasanya kita adalah orang Islam, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan itu banyak sekali keistimewaan yang terdapat di bulannya. Jika kita mau mengambil amalan atau beramal soleh selama bulan Ramadan itu. Yang pertama yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Penuh berkah. Kata Rasulullah bahasanya telah datang qad ja'akum syahrul ramadana mubarak. Jadi telah datang kepada kita satu bulan yang namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita diberi berkah oleh Allah, jadi sangat sayang sekali kalau bulan Ramadan ini kita lewatkan. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, selama kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Al-Quran, insya Allah kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadana unzila fihil qur'ana hudal linnas. Jadi bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di pada bulan Ramadan menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk pedoman hidup kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Bulan pengampunan. Ya. Bisa kalau kita beribadah dengan baik, kita banyak beramal saleh, kemudian kita minta diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Karena kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni
dosa-dosanya yang lalu. Jadi memang begitu istimewa sekali bulan Ya, Ramadan itu ini diantaranya loh. dan itu baru diantaranya. Ya, Tapi masih diantaranya banyak ini yang pun ini sudah sangat menggugah sekali kita sebagai umat Islam tentunya itu tidak bisa bersyukur sebagai umat Islam tentunya. Ustazah, kalau untuk di bulan suci Ramadan ini sendiri, sebenarnya amalan-amalan apa saja nih yang bisa kita dapatkan nih atau yang bisa kita lakukan agar pahala kita, agar kita selalu mendapatkan pahala selama bulan Ramadan itu sendiri? Iya. Bulan Ramadan itu katanya tadi kan seluruh amalan soleh kita ya. Baik. Nah, seluruh amalan soleh kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dinyatakan kalau kita misalnya beramal tuh bisa dilipat gandakan, dan dari satu akan terbitnya 7 tangkai, dari 7 tangkai akan mengalir 700 butir. Baik. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah perbanyak bersedekah. Bersedekah. Nah, Baik. bersedekah. Karena apa? Kayaknya bersedekah itu banyak ya macamnya, bisa dari harta atau bisa jadi dari tingkah laku kita. Baik. Bukankah senyum aja sudah sedekah? Senyum juga ya? ibadah, Nah, sedekah ibadah, juga. ya, udah sedekah. Iya. Tabassumuki biahi sedekah. Jadi senyum kepada saudaramu itu adalah bentuk sedekah. Tapi kita juga bisa bersedekah dalam bentuk lain, misal dari harta benda kita, dari uang kita. Sekarang kan kalau di masjid-masjid itu ada banyak nih, ada celengan, ditambah berapa saja. Yang penting kan kita ikhlas walaupun sedikit. Tapi kan kalau lebih banyak, itu kan lebih bagus lagi. Kemudian sedekah itu banyak manfaatnya, Baik. bisa menghapusi dosa kita. Ya, kemudian nanti sedekah itu akan datang pada suatu masa Baik. dan memberikan syafaat bagi kita. Baik. Jadi memang banyak sekali Iya, amalan-amalan. itu baru satu loh. Baru satu ya. Iya. Baik. Kita akan membahas yang kedua, tapi nanti kita break sejenak ya. Dan pemirsa di rumah, masih banyak sekali amalan puasa yang kita bahas. Tapi sesaat lagi untuk Ustazah ya. Iya. Setelah kita akan kembali untuk Anda tetap bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam dan masih bersama narasumber kita yaitu Ustazah Norawati SAG. Dan pemirsa, kita masih membahas yaitu untuk amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Ustazah tadi baru menjelaskan satu amalan dan ini masih ada kelanjutannya. Silakan Ustazah. Oh ya, satu tadi kita bersedekah ya. Bersedekah, baik. Yang kedua melaksanakan amalan-amalan sunnah. Jadi di Ini seperti apa nih? bulan Ramadan ini kan banyak tuh amalan sunnah. Yang jelas bagi yang puasa malamnya kita kan sholat tarawih. Iya, benar. Ya tarawih itu terserah mau 8 itu tarawihnya kemudian ditambah dengan 3 witir 11 ya. Iya. Atau ada 23 itu yang panjang loh. Tapi kalau di Lubulingga jarang ya saya ketemukan. Iya. Tapi di daerah lain ada itu 23 rakaat. Itu silakan. Kemudian malam kita bisa dengan sholat tahajud. Baik. Nah, tahajud. Tapi kalau nanti tahajud kan tidur dulu ya Iqbal ya, tidur nanti kita malam bangun tahajud. Atau kita mau sahur tuh, nah sebelum sahur kita sholat tahajud dulu. Baik. Nah kemudian juga bisa siang hari pagi kita sholat duha. Jadi banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan itu. Jadi memang benar-benar ya di bulan ini bulan penuh keberkahan ya. Terus yang ketiga Baik. itu perbanyak membaca Al-Quran. Wow. Nah kita lihat nih di masjid-masjid sekarang ini Iya. penuh ibu-ibu, bapak-bapak tadarusan. Baik itu habis sholat subuh, kemudian habis sholat tarawih. Nah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Iya. Nah nanti Al-Quran itu di akhirat kelak akan datang kepada kita, Dan memberikan menolong. syafaat kepada kita di akhirat kelak. Nah itu diantaranya amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan itu. Benar. Nah, jadi Ustazah sebenarnya banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan ya. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap umat muslim. Cuma banyak sekali umat muslim yang sering lalai untuk mengerjakannya ya. Ini bagaimana saja melihat
mungkin ada rekan-rekan bahkan saudara kita seagama ya yang mungkin mereka lalai. Ketika mereka lalai ini sebenarnya hukumannya apa sih Ustazah? Iya. Kerugiannya apa nih kira-kira? Kalau puasa yang jelas puasa itu kan wajib. Wajib. Jadi kan termasuk rukun Islam. Kewajiban bagi kita di samping sholat, bayar zakat, Baik. gaji yang mampu adalah puasa pada bulan Ramadan. Tentu saja kalau kita tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, ya kita dihukum dong dengan dosa. Nah nanti dosanya apa? Ya kafaratnya tidak ada. Jadi benar-benar Pasti, ya akan kita ditimpakan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. baik. Nah, Ustazah, pada dasarnya setiap orang melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini sendiri ya sebenarnya kan kita juga harus ikhlas ya mengerjakannya. Bagaimana dengan orang yang mengerjakan amalan-amalan ini sendiri tapi begitu dengan mengharapkan nih. Nah, ini kan sering orang itu mengharapkan imbalan. Contoh, ketika mereka bersedekah, itu mereka berharap akan ada orang simpati sama kita. Berharap kemudian nanti mereka akan memilih kita. Ini contoh kalau kita ada kepentingan di politik, ya. Nah, ini artinya banyak sekali orang-orang yang berbuat amalan tapi mereka mengharapkan imbalan. Ini seperti apa, Ustazah? Ya sebenarnya kalau kita beramal ya, kita beramal tentu saja Iqbal kita mengharapkan imbalan loh. Iya. Tapi imbalannya yang mana? Pasti imbalannya yang kita harapkan ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nanti kita misalnya mengharapkan balasan dari orang lain, misalnya nih bersedekah, ya kan kita bersedekahnya sama orang yang tidak mampu. Ya kalau dia akan membalas kita kan rasanya nggak jauh kayak itu. Tapi mungkin kita bisa juga mengharapkan, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, dengan harapan kita tuh mungkin suatu saat ada pula orang lain yang akan membalasnya. Dia bisa berbuat baik, misalnya tuh kita sekarang menolong orang lain. Nah Ustazah nih nolong Iqbal nih, saya bukan berharap Iqbal nanti nolong saya, tapi mungkin ada orang lain ketika saya membutuhkan pertolongan itu nanti akan ditolong. Kemudian misalnya tadi contoh kita bersedekah, kita biar mengharapkan biar kita disebut-sebut oleh orang lain, atau biar orang lain tuh mengetahui kita bersedekah. Iya, gitu. benar. Nah, ada dua kategori kita bersedekah itu. Yang pertama tujuan kita, kita bersedekah, kita menyebutkan nih nama, misalnya Iqbal sedekah 500.000. Tujuannya kalau untuk menarik orang lain bersedekah seperti kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar biar Iqbal dipuji, nanti timbulnya ria. Nah kalau ria kan lain lagi bahasanya. Ria tentu saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan orang yang melakukan amalan mereka bersedekah tapi sering sekali informasi di rumah terjadi ya. Ini orang yang bersedekah tapi di-upload di sosial media. Nah ini kan lagi zamannya digitalisasi ya. Ini bagaimana Ustazah, pandangan Ustazah nih? Perlukah harus kita masukkan ke sosial media? Harus kita publikasi? Ya sebenarnya inama amalu biniat. Iya. Jadi tergantung dengan niat Niatnya seseorang apa? itu. Misalnya kan kalau dia mengupload, memberi makanan orang lain, kemudian memposting di media agar orang lain ikut serta berpartisipasi. Baik. Nah itu insya Allah tidak apa-apa. Karena apa? Ya misalnya kayak S3 tuh posting biar orang ini membantu teman ini, biar ada orang lain yang ikut berpartisipasi, membantu, menyumbang. Niatnya mengajak. Iya, untuk mengajak menginspirasi. orang lain. Ya. Tapi kalau niatnya sekedar untuk mendapat pujian dari orang lain, ya itulah tadi sia-sia saja. Jangankan mendapat pahala, malah kita mudaratnya yang kita dapat. Apalagi kalau itu omongan, dia mencari perhatian saja, hanya cuma sekedar dipuji. Kalau kita bersedekah, kata Rasulullah itu, ketika tangan kanan memberi, agar tangan kiri tidak tahu. Gitu tapi kan berbeda dengan sekarang ya. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri memposting. Gitu. Waduh. Nah kalau misalkan ini Ustazah ya, sering sekali orang yang ketika beribadah ya, harapannya kepengen nih 24 jam bisa ibadah gitu ya. Tapi tentunya apa ya, kita kadang bingung bagaimana sih cara kita mendapatkan keberkahan ketika kita harus beribadah 24 jam. Jangan dijawab dulu, kita break sejenak, nanti yang kita bahas bersama. Pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam dan kita masih membahas seputar Ramadan ya Ustazah ya. Ustazah, ini kan kita dituntut untuk berpuasa selama Ramadan ini kan setidaknya 24 jam full, kita ini bulan penuh keberkahan. Artinya apa? Di setiap waktu kita dituntut untuk beribadah ya. Nah Ustazah, ini sebenarnya bagaimana ya cara kita menjaga agar dalam 24 jam ini, 24 jam sehari, ibadah puasa kita tetap penuh dengan keberkahan Ustazah? Harus punya tubuh yang fit ya. Iya harus. Bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Hanya datangnya 1 bulan 1 kali dalam 12 bulan. Bulan penuh kita ya, 1 kali dalam 1 tahun datang kepada kita. Amat sayang kalau kita lewatkan. Jadi bagaimana agar kita menjaga diri kita, agar kita tetap fit, kita tetap bisa puasa, kita bisa banyak-banyak beribadah selama 1 bulan full itu biar tentu saja yang pertama kita harus memperhatikan kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan bagaimana? Yang pertama kita harus sahur. Nah, karena di dalam sahur itu juga ada keberkahan loh, bukan sekedar hanya udah makan udah gitu. Makan udah tidak makan ya. Ya tidak. Tapi dengan sahur kita bisa badan kita jadi kuat untuk beribadah di siang hari. Jangan dilewatkan. Karena apa? Kita kan biasanya makan 3 kali itu sehari. Sementara kalau bulan Ramadan ini kita makannya 2 kali sehari. Kita sahur dan kemudian berbuka. Jadi antara sahur dengan berbuka itu 12 jam lah ya. Nah jadi jangan kalau kita nggak sahur berarti berapa jam itu? Hampir 24 jam jaraknya kan? Atau 20 jam, 15 jam jaraknya itu lapar. Nanti alasannya nggak sahur, nggak kuat apa-apa. Jangankan untuk beribadah. Jadi jangan lewatkan sahur agar kita tetap kuat dalam beribadah. Yang kedua, kita harus memperhatikan makanan dan minuman kita. Jangan kita makan yang terlalu manis, nanti menumpuk. Kemudian perbanyak minum air putih. Kemudian jangan meminum yang mengandung kafein terlalu banyak atau apalagi kalau minumnya beralkohol. Jelas itu dilarang. Kemudian juga harus kita perhatikan, boleh sih kalau bulan Ramadan ini biar kita sehat yang sama kayak ibarat tuh suka olahraga. Jadi karena bulan puasa biar nggak boleh olahraga, enggak, kita boleh olahraga, tapi jangan sampai olahraga itu yang membutuhkan tenaga yang lebih untuk untuk berolahraga aja udah banyak mengeluarkan karbohidrat kita kan. Belilah olahraga yang ringan-ringan saja, tetapi menyehatkan kita. Nah Ustazah, seperti biasa nih ya di segmen ketiga, di segmen terakhir ini kita mempersilahkan narasumber kita, mungkin Tauzia bisa sedikit memberikan tausiah singkat nih untuk pemirsa di rumah Ustazah. Kami persilakan. Dengan amalan-amalan. Pemirsa Silampari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Bulan Ramadan datang menghampiri kita dan sungguh beruntung kita kalau kita masih bisa menikmati atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita melewatkan puasa Ramadan ini dengan segala bentuk amalan soleh yang bermanfaat bagi kita, yang bisa menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu banyak-banyaklah bersedekah, karena dengan bersedekah itu nanti bisa membantu kita di akhirat kelak. Yang pertama, kubur kita dilapangkan, bisa membakar api neraka, ibaratkan sebuah air yang bisa memadamkan api neraka. Kemudian juga dengan bersedekah nanti akan datang kepada kita di akhirat kelak sebagai syafaat. Kemudian jangan lupa kita melakukan amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan, yang diantaranya adalah sholat tarawih, kemudian sholat tahajud pada malam hari, kemudian membaca Al-Quran. Berbanyaklah amalan-amalan amal soleh, sehingga dengan banyak beramal soleh kita mendapat pahala yang banyak pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Maka banyak-banyaklah pada bulan Ramadan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni, dihapus segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga kita nanti setelah melewati puasa Ramadan ini kembali kepada keadaan fitri, sampailah nanti kita mendapati Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Semoga kita kembali keadaan suci, putih bersih, tiada noda yang ada pada diri kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, kita kembalikan kepada Iqbal. Baik, terima kasih untuk Ustazah Norawati hari ini telah berbagi kebaikan kita semua ya. Semoga kita dan juga bisa di rumah tentunya kuat untuk menghadapi puasa ini dan tentunya untuk meningkatkan ibadah di bulan puasa ini. Dan nantinya pada akhir kita akan kembali ke fitri, insya Allah kita semua akan selalu diberkahi ya Ustazah. Dan tentunya saya sudah jumpa kita di hari ini. Untuk bisa di rumah, terima kasih banyak untuk kebersamaan di hari ini. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri dan tetap saksikan Kalam hanya di Silampari TV. Saya Iqbal juga narasumber undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.